Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2 yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah. Ibadah kolom dari kolom 1 sampai kolom 16 yang akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Jemaat diundang berdiri. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita ini. Kita memulaikan dengan melakukan NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini, dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita sambut dengan melakukan nyanyian doa Sabat Lama nomor 47, doa dan keluh. Jemaat disilakan duduk. Marilah saat ini dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau penjamin kehidupan kami umat-Mu. Menikmati segala yang baik, merasakan bahwa Allah selalu ada bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, beribadah bersama dari kolom 1 sampai kolom 16. Walaupun dengan keterbatasan bahwa kami tidak bisa berkumpul bersama, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena virus corona yang merebak kehidupan kami. Tapi kami tetap bersuka cita karena Engkau ya Tuhan
yang selalu memberi kesempatan kepada kami. Karena itu inilah kami yang datang kepadamu dalam satu persekutuan yang beribadah, yang senantiasa menyadari bahwa sebagai pribadi, sebagai keluarga orang percaya, kami tidak luput dari melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah. Sengaja atau tidak, lewat sikap dan perilaku yang kami nampakkan dalam keseharian hidup, terhadap anggota-anggota keluarga kami, terhadap sesama kami manusia, bahkan terhadap Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang telah kami lakukan, yang telah kami jalani. Dan dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia lemah dan terbatas, melakukan dosa dan pelanggaran. Maka saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami bermohon, ampuni dan kasihanilah kiranya kami. Berilah kelayakan kepada kami untuk menikmati berkat, sebagaimana yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Ketika Engkau mengampuni dosa kami, maka kami percaya kami akan berusaha untuk hidup seturut dengan kehendak dari Tuhan Allah saja. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah kiranya pengakuan dosa kami. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan melakukan NNBT nomor 11 ayat 1. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ya dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mazmur pasal 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, ku diberi belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan karena itu sebelum kita baca, dengar, dan renungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami orang yang percaya, kami datang kepadamu, kami hendak menyembah, memuliakan Engkau, beribadah Jemaat Gemim Bethlehem Tataaran 2. Kami tetap memiliki kerinduan supaya kehidupan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Karena itu curahkan kuasa Roh Kudus bagi kami, untuk mana kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Dari berita sukacita ini kami akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah.
Karena itu dijauhkan dari kami gangguan-gangguan yang menjebak iman percaya kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami siap menikmati berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, termasuk juga dalam ibadah kita malam ini. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 di bawah judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam, bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan, 11 ayat menjadi perenungan kita dalam ibadah jemaat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sampai saat ini kita menikmati kehidupan sebagaimana pribadi keluarga, merasakan sehat kuat jasmani dan rohani. Dan itu memungkinkan kita boleh beraktivitas, melaksanakan berbagai kegiatan dan tanggung jawab. Walaupun yang kita sadari aktivitas kita terbatas adanya. Dengan virus corona yang masih merebak dunia, dianjurkan untuk kita di rumah saja, beribadah di rumah, kegiatan-kegiatan lain pun kita laksanakan di rumah. Kalaupun terpaksa kita akan keluar rumah dengan menggunakan atau mematuhi petunjuk-petunjuk yang selalu disampaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11,
bagaimana seorang yang mau dipakai oleh Tuhan Allah menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Nehemia dalam hal ini yang kita tahu bahwa dia adalah seorang Israel yang lahir di pembuangan. Dan Tuhan memberkati Nehemia di kerajaan Babilonia. Nehemia mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai pegawai raja. Dan di sini kita melihat Tuhan buka jalan untuk apa yang diperjuangkan oleh Nehemia, sehingga dia boleh berhasil dalam karirnya. Nehemia dipercayakan oleh raja yang ada pada waktu itu, Raja Artasasta, menjadi juru minum raja. Satu jabatan istimewa yang hanya dipercayakan raja kepada orang yang dipandang istimewa. Dan yang kita tahu bahwa dalam jabatan tersebut, Nehemia selalu berada di dekat raja. Karena tugasnya adalah mencicipi semua makanan dan minuman sebelum itu disuguhkan kepada raja. Nehemia menikmati berbagai keistimewaan sebagai pejabat tinggi dengan berbagai fasilitas yang tentunya dijaminkan atasnya. Luar biasa. Tinggal dalam kawasan Istana Puri Susan. Sukses di pembuangan. Kita melihat bahwa Nehemia tidak lupa dengan kampung halamannya. Dia sukses dalam pembuangan. Tetapi tidak membawa Nehemia untuk lupa diri, untuk lupa tanah airnya, yaitu Yerusalem. Dalam pikiran Nehemia, dia selalu memikirkan tentang Yerusalem. Dan ketika dia mendapat kabar dari Hanani tentang kerusakan kota Yerusalem dan temboknya yang runtuh, maka perasaan sedih meliputi kehidupan dari Nehemia. Ketika Nehemia dengar dari Hanani tentang apa yang terjadi, membuat dia sangat kecewa dan sangat putus asa. Apalagi ketika dia mendengar saudara-saudara sebangsa Israel yang masih tinggal di kota yang hancur itu sungguh sangat menderita. Tidak dapat dibayangkan oleh Nehemia bagaimana keadaan dari teman-temannya, dari rekan-rekannya, dari keluarganya. Sehingga dengan mendengar berita itu, Nehemia kemudian berkabung. Dan kita tahu bahwa berkabung adalah tradisi pada waktu itu, di mana mereka berdoa kepada Tuhan dengan sikap penuh penyesalan, sambil duduk di tanah, mengenakan kain kabung yang kasar, serta menabur abu di atas kepala mereka, sebagai tanda kehinaan dan kehancuran. Dalam puasa itu Nehemia berdoa berhari-hari lamanya. Dia meratap dan meminta kepada Tuhan Allah supaya Tuhan mendengarkan keluh kesah. Nehemia berseru kepada Tuhan dalam ayat 5 dan 6, "Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam." Doa yang sungguh yang dinaikkan oleh Nehemia kepada Tuhan Allah akhirnya mendapatkan jawaban. Kita melihat bahwa Tuhan membuat Raja Artasasta mendengarkan keluh kesah dari Nehemia tentang Israel. Dan bahwa Tuhan membuat Raja mengabulkan keinginan dari Nehemia. Dalam hal ini kita melihat Nehemia diperkenankan oleh Raja pergi dan melaksanakan apa yang menjadi kerinduannya untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dan memang benar, Nehemia berhasil membangun kembali tembok Israel yang telah runtuh selama kurang lebih 150 tahun.
dan hanya dibangun dalam waktu 52 hari saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan Nehemia bukan karena dia hebat, bukan karena luar biasa, tetapi karena kepekaan rohani yang ia miliki. Bahwa ia memiliki kasih dan kepedulian dengan tanah nenek moyangnya, bahkan dengan saudara-saudara sebangsanya yang menderita. Ia memiliki kerendahan hati untuk bukan langsung mengambil tindakan dan keputusan. Sebab kalau kita melihat jabatan yang dipunyai oleh Nehemia, bisa saja dia memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan raja dan langsung menyampaikan maksudnya. Tetapi kita melihat Nehemia berkabung, berpuasa dan berdoa, memohon kasih karunia dari Tuhan. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan kemudian membukakan hati Raja Artasasta. Bahkan kita melihat Raja memfasilitasi rencana dari Nehemia dengan memberikan banyak kemudahan. Nehemia pergi dengan sukacita dan akhirnya ia berhasil membangun kembali Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja masa kini, maka ada sesuatu yang menarik dari sikap, dari cara hidup Nehemia. Ialah bagaimana kepekaannya terhadap orang-orang sebangsanya. Tetapi bagaimana juga seorang Nehemia yang sangat menghargai Tuhan Allah yang memberikan jabatan atasnya. Banyak kali dalam praktek kehidupan kita, ketika seseorang diberikan kuasa, diberikan jabatan, apalagi dengan kekayaan, banyak kali orang mulai berubah sikap. Kepekaan dan kepedulian terhadap sesama menjadi berkurang, bahkan hilang. Rasa cinta kasih dan solider dengan orang lain kadang menjadi hambar. Dan bahkan seringkali pula orang seperti itu suka sibuk dengan dirinya sendiri tanpa melihat ada orang lain yang ada di sekitar dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sangat merindukan berkat dari Tuhan Allah. Kita sebagai orang percaya yang selalu mendambakan supaya Tuhan Allah tetap menyatakan yang terbaik bagi kita. Dan hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi harus menjadi bahan evaluasi bagi kita, keberimanan kita. Apakah kita benar seperti seorang Nehemia yang tidak menjadi sombong ketika diberikan berbagai fasilitas dari Tuhan Allah? Apakah kita boleh seperti seorang Nehemia yang walaupun jabatan, kekuasaan, kekayaan diberikan, tetapi mempunyai kepekaan terhadap orang sesama? Sekali lagi menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Betapa pentingnya kehidupan kita untuk tetap ada dan mau menyatakan apa yang baik dan benar yang berkenan kepada Tuhan Allah. Yang dilakukan oleh Nehemia adalah doa dan puasa. Dan itu yang menjadi kerinduan kita untuk tetap ada di hadapan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, gereja kita khususnya Gereja Masih Injili di Minahasa, sesuai dengan anjuran dari BPMS, diharapkan pada hari Jumat pada waktu atau minggu yang berjalan ini kita akan mengadakan puasa dan doa. Tuh, diharapkan itu. Mengapa? Dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan penderitaan yang sementara kita hadapi. Kita berdoa, kita berpuasa, baik pribadi, baik keluarga, baik jemaat. Dan apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah sesuatu yang membawa umat Israel menikmati berkat sukacita dan damai sejahtera.
Torang semua yang ada sekarang mau supaya corona cepat berlalu. Torang semua mau supaya kehidupan kita akan menikmati yang lebih baik, akan merasakan berkat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah. Karena itu, selain dari kita menghargai, mematuhi imbauan dari pemerintah, dari pihak gereja, tetapi juga kita berdoa, kita berpuasa, membawa segala keluh kesah kita, membawa segala kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan Allah. Nehemia yang tetap rendah hati dan tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Dia tidak pernah bangga dengan apa yang ia miliki. Dia tidak pernah menjadi sombong dengan jabatan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Belajar dari perikop ini, kita semua diajak, kita semua dituntut oleh Tuhan untuk tetap menjadikan doa dan puasa sebagai bagian dari gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Juga kita diajarkan untuk tetap mengajarkan hal-hal yang baik dan benar bagi sesama kita, bagi anak cucu kita, bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam kuasa doa tidak ada yang mustahil untuk terjadi. Ketika kita berpuasa, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Walaupun dalam prakteknya sekali lagi sebagai orang percaya, tantangan, persoalan, penderitaan dan pergumulan selalu melilit, tetapi yakinlah ketika kita menjalani kehidupan dengan kerendahan hati, meratap, menangis untuk segala yang menjadi harapan kita, maka Tuhan akan selalu menjawab sesuai dengan waktu perkenanannya. Kerinduan kita untuk boleh berkumpul sebagai satu persekutuan jemaat, beribadah di rumah gereja, mari kita bawa itu kepada Tuhan Allah. Kerinduan kita untuk kembali beraktivitas dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita bawa semua itu kepada Tuhan Allah. Cita-cita dalam keluarga kita masing-masing, untuk masa depan anak-anak kita, kita bawa kepada Tuhan Allah. Berdoa, berpuasa. Sebagaimana ada nyanyian yang mengatakan, Yesus hanya sejauh doa. Doa yang kita naikkan dengan iman, mendapatkan jawaban sesuai dengan waktu perkenanan dari Tuhan Allah. Semoga demikian firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus, sambil kita mengingat apa yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Engkau Allah penjamin kehidupan kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, atas pimpinan-Mu, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan. Dan lebih dari itu kami berterima kasih di sepanjang hari ini dalam tuntunan-Mu. Kami boleh beraktivitas
kami boleh melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab. Engkau Tuhan Allah yang tetap mempersiapkan segala yang baik bagi kami. Terima kasih kesempatan yang Kau beri bagi kami Jemaat Gemi Betlehem Tataran 2 dari kolom 1 sampai kolom 16 boleh beribadah, walaupun ibadah itu dilakukan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu telah hadir, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat dan ruangan di mana kami sementara beribadah. Sungguh Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang teramat baik bagi kami. Engkau memberkati kami. Dalam ibadah ini ada firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Bapa di sorga, kami menyadari keterbatasan kami untuk memahami, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tapi kami yakin Roh Kudus bekerja, memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan benar, menjadi pedoman dalam kami melangsungkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu Bapa, kami akan tetap berserah dan berseru kepada Engkau. Biarlah Engkau yang mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Nehemia yang diberkati oleh Tuhan Allah, dalam keadaan apapun dia berserah dan berseru, bahkan terhadap kehidupan umat Israel yang diperhadapkan dengan kesengsaraan dan penderitaan. Nehemia meminta kepada Engkau dalam doa, dalam puasa, dan ternyata tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh Nehemia, mendapatkan jawaban dari Tuhan Allah. Dan itulah juga yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Saat mana kami meminta dengan iman dalam doa disertai dengan puasa, kami yakin Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan harapan kami. Bapa di sorga, mampukan dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Maka kami pun telah menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan dalam bentuk uang. Engkau terima dan kuduskan itu Bapa, sehingga terpakai secara baik dan benar untuk kelangsungan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan yang di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon Engkau pilih keberadaan hidup kami, pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami sementara bergumul dengan kenyataan yang diizinkan oleh Tuhan Allah. Virus corona yang masih ada sampai sekarang. Virus corona yang membawa kehidupan umat-Mu tidak bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Sebagai gereja-Mu kami bersatu hati untuk berdoa. Tiliklah kiranya Bapa kerinduan dan harapan kami sebagai orang percaya, supaya kami boleh menikmati menjalani kehidupan sebagaimana sedia kala. Kami boleh melaksanakan mengikuti ibadah bersama di rumah gereja ataupun ibadah kolom dan bipra. Tolonglah kiranya kami Bapa beri kekuatan iman kepada kami, supaya kami tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ketika kami meminta dengan iman dalam doa, dalam puasa. Dan itu yang dilakukan gereja-Mu, khususnya gereja Masih Injili di Minahasa. Di sepanjang hari ini kami melakukan doa dan puasa. Karena itu dengarkanlah kiranya seruan doa yang disampaikan umat-Mu kepada Engkau ya Tuhan Allah. Kami menyampaikan ini dalam kerendahan hati, meminta dengan iman. Nyatakanlah apa yang baik dan benar. Jauhkanlah kiranya dari kami kehidupan yang membawa kami menderita. Walaupun sampai sekarang ini, ketidakbebasan untuk kami menikmati kehidupan, melakukan kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan. Tapi kami yakin dan percaya, waktu tepat Tuhan persiapkan bagi kami. Kami akan menikmati segala yang baik, karena sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Bapa, Engkau memberkati pemerintah yang berusaha, yang berupaya
untuk kiranya kami terlepas dari virus corona ini. Berikan hikmat kepada mereka semua, berikan akal budi dan kebijaksanaan, supaya setiap tindakan, setiap kebijaksanaan yang mereka ambil, benar memberikan kehidupan damai sejahtera untuk kami masyarakat. Berkatilah juga tim medis yang dipakai oleh Tuhan Allah, pihak rumah sakit, para dokter dan perawat, yang dipercayakan oleh Tuhan menangani masalah ini. Berikan kekuatan iman, jaga dan lindungi mereka setiap saat dan setiap waktu. Biarlah mereka tetap melayani segala yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Mereka mau mewujud nyatakan cinta kasih mereka terhadap sesama manusia, khususnya bagi mereka yang sementara dirawat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua jemaat masyarakat, biar tetap terjalin kerjasama yang baik, mengindahkan imbauan dari pemerintah, dari pihak gereja, dari tim medis, biar semua itu kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Kalaupun ada orang sesama kami yang mungkin mengabaikan, melalaikan imbauan ini, Engkau berkati dan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka jalani, berdasarkan kehendak dari Tuhan Allah. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Gemim Bethlehem Tataran 2, berkati mulai dari badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus dan semua perangkat pelayanan, bahkan semua anggota jemaat, dari anak-anak sampai kepada lansia. Kiranya kami tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, melakukan perkara-perkara mulia yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Tirik dan kasihani dalam hidup pribadi, rumah tangga kami masing-masing. Kami butuh Engkau ya Tuhan Allah, apalagi dengan virus corona. Berikan kesabaran, berikan ketabahan kepada kami, supaya kami akan tetap mengindahkan Tuhan Allah yang selalu menyatakan yang terbaik. Usaha kami, pekerjaan kami, mata pencaharian kami, walaupun itu kami lakukan di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan akan tetap memberi berkat. Kami tidak akan pernah berkekurangan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Karena kami punya Allah yang maha kaya, yang sanggup dan dapat melimpahkan segala yang menjadi kebutuhan dan harapan kami. Jauhkan dari kami jemaat-Mu pribadi-pribadi, putus asa, kecewa, yang membawa kami hidup dalam penderitaan. Tapi biarlah kami tetap berpengharapan Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk program-program di jemaat kami yang masih tertunda. Kiranya Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, orang asing terlantar. Berkatilah kiranya mereka dalam segala hal. Anggota-anggota jemaat kami yang sakit, apakah dirawat di rumah atau di rumah sakit, berkatilah kiranya. Termasuk di dalamnya anggota-anggota jemaat kami, keluarga-keluarga yang berduka cita. Hiburkanlah kiranya mereka. Biarlah dalam menjalani kehidupan mereka tetap percaya Allah pengasih penyayang, panjang sabar, limpah kasih setia. Kami tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Engkau sendiri. Maka terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Kami berdoa, bersyukur, sambil tetap memohon ampunilah kiranya kami dari setiap dosa dan salah yang kami buat melawan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, diundang kita berdiri dan melakukan nyanyian Dia Hanya Sejauh. Yesus tak
Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.